Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita ini ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi lanjutan, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, ibu rasa kalian sudah tidak asing dengan kata-kata pencemaran lingkungan ya. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih detail lagi di bab ini. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun dan tidak berfungsi lagi sesuai fungsinya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari pencemaran lingkungan ini? Nah, penyebabnya itu dinamakan polutan atau zat pencemar lingkungan. Nah, polutan ini sendiri ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus kadarnya itu berlebih atau jumlahnya itu banyak gitu. Jadi kalau misalnya kadarnya ini atau jumlahnya itu hanya sedikit dan belum mempengaruhi lingkungan itu sendiri, maka dia belum dinamakan polutan. Misalnya ada sampah, sampahnya ini hanya ada satu bungkus plastik misalnya gitu ya. Nah, dan dibuang ke sungai. Nah, karena hanya satu bungkus, plastik dan belum menyebabkan perubahan di air itu sendiri, maka sampah ini belum dinamakan polutan. Tetapi jika banyak nih kawan plastiknya gitu ya, atau kadar plastiknya ini berlebih, sampah makin banyak orang membuang sampah di sungai seperti itu, nah akhirnya itu akan menyebabkan pencemaran di air tersebut, maka dinamakanlah dia polutan. Oke, paham ya mengenai polutan ini? Nah, untuk pencemaran lingkungan ini sendiri, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran air, dan yang terakhir ada pencemaran tanah. Nah, kita akan bahas satu-satu, mulai dari pencemaran udara dulu ya. Nah, dinamakan pencemaran udara karena memang pencemarannya ini terjadi di udara. Nah, suatu kondisi di mana udara itu mengandung senyawa-senyawa kimia, fisik, ataupun biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ada 5 gambar ya. Yang pertama itu ada kebakaran hutan, yang kedua ada gunung meletus, yang ketiga ada asap pabrik, kemudian keempat ada pembakaran sampah, yang kelima ada asap kendaraan bermotor. Nah, yang dari kelima gambar ini bisa kita simpulkan bahwa yang menyebabkan pencemaran di udara itu adalah asap gitu ya. Memang walaupun berbeda-beda macam asapnya, ada asap kebakaran, ada asap gunung meletus, ada asap dari pabrik, atau asap dari kendaraan bermotor. Jenisnya sama, yaitu asap. Nah, kira-kira apa sih yang terkandung di dalam asap ini sehingga bisa mencemari udara? Oke, kita lihat ya, apa aja kandungannya. Yang pertama, ada namanya karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dia bisa mengganggu sistem pernapasan. Nah, kalau misalnya nih, pernah nggak sih kalian ketika lagi naik motor gitu ya, kemudian kalian berada posisinya itu di belakang truk gitu ya, di belakang mobil truk. Yang kita tahu mobil truk ini kan asapnya ya luar biasa gitu ya, sangat mengganggu pernapasan kita gitu, apalagi asapnya yang sangat hitam gitu. Nah, itu bisa mengganggu sistem pernapasan, bahkan kita bisa sulit bernapas kalau kita lama-lama di belakang truk ini. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ini tadi dia mengandung karbon monoksida. Yang kedua ada yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini bisa menyebabkan efek rumah kaca atau nama lainnya global warming. Nah, kira-kira apa sih dampak dari efek rumah kaca ini? Yang pertama adalah perubahan iklim secara global. Nah, kalau dulu panas matahari ini tidak semenyengat sekarang gitu. Jadi kalau sekarang ini kan, kalau kita apalagi ini lagi musim panas gitu kan, nah
rasa panas dari matahari itu memang benar-benar menyengat gitu, benar-benar sangat kita merasakannya itu kayaknya itu mataharinya dekat banget sama kita. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena adanya efek ada tadi. Jadi itu sebenarnya terjadi karena ozon, lapisan ozon yang ada di atmosfer itu semakin lama semakin menipis, sehingga pelindung kita itu sudah semakin menipis gitu. Jadi akhirnya panas matahari itu dia filternya sudah makin tipis, kita pun akhirnya merasakannya itu semakin panas gitu. Nah, yang kedua ada kekeringan. Nah, kalau kekeringan mungkin sering nih terjadi di daerah-daerah Pulau Jawa. Alhamdulillah kita tinggal di Sumatera ini jarang ya ada yang kekeringan, tapi kalau kalian sering lihat berita di TV itu beberapa kali pernah terjadi kekeringan di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, mencairnya es di kutub. Nah, yang kita tahu di dunia ini ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana mereka memang full es gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah cair es di sana, secara otomatis es itu kan akan berubah menjadi air. Nah, airnya itu dia akan kemana? Airnya dia akan menaiknya permukaan air laut, akan ke laut gitu. Oke. Yang ketiga ada sulfur oksigen. Nah, sulfur oksigen ini jika dia bereaksi dengan uap air, nah dia akan menyebabkan hujan asam. Nah, sebenarnya kalau hujan asam ini sudah terjadi di masa sekarang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kematian hewan dan tumbuhan. Kemudian ada merusaknya bangunan, kayu dan besi. Jadi kalau misalnya hujan asam ini, misal kalian coba kalian lihat pagar di rumah kalian gitu. Pagar di rumah kalian kan dari besi ya. Nah, pagar itu kan dia lama-kelamaan kena panas, kena hujan gitu-gitu kan. Nah, itu lama-kelamaan dia akan berkarat. Kenapa dia bisa berkarat? Karena dia terkena yang namanya hujan asam. Nah, selanjutnya ada klorofluorokarbon atau gas freon. Nah, gas ini merupakan bahan pengembang busa, bisa juga untuk pendingin atau lemari es dan AC, serta bahan penyemprot atau hairspray dan parfum. Nah, jadi kalau dulu kulkas atau AC itu biasanya menggunakan gas freon. Mungkin ada juga yang sampai sekarang masih menggunakan gas freon, tapi semakin berkembangnya zaman, sekarang sudah ada teknologi sehingga mereka sudah tidak menggunakan CFC lagi atau tidak menggunakan gas freon lagi, tapi diganti lebih yang green technology gitu, yang lebih ramah lingkungan. Nah, gas freon ini jika di atmosfer bereaksi dengan lapisan ozon akan menyebabkan lubang ozon. Nah, jadi ini yang Ibu katakan tadi, ozon kita itu kan atau lapisan yang ada di atmosfer itu sudah semakin menipis. Nah, kalau para peneliti mereka mengatakannya ozon itu sudah terjadi yang namanya lubang ozon. Jadi karena ozonnya itu semakin menipis, jadi ibaratnya dia sudah semakin berlubang seperti itu. Nah, kira-kira apa dampak pencemaran udara ini? Yang pertama ada global warming atau pemanasan global. Nah, tadi udah Ibu jelaskan juga. Kemudian yang kedua ada gangguan pernapasan. Kemudian ketiga ada hujan asam. Kemudian yang keempat ada rusaknya lapisan ozon. Nah, lanjut. Cara menanggulanginya atau cara penanggulangannya kira-kira apa? Yang pertama, mendirikan pabrik jauh dari permukiman. Nah, jadi memang selayaknya pabrik itu tidak boleh dekat dengan permukiman warga. Kenapa? Karena memang asap dari pabrik itu sangat mengganggu
dan dapat menyebabkan pencemaran udara tadi dan bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, selanjutnya ada reboisasi atau pembuatan taman kota. Jadi inilah pentingnya kita menanam pohon. Nah, jadi kalau kita yang tinggal di daerah perkotaan pasti bisa merasakan ya bedanya dengan kita yang tinggal di pedesaan. Kenapa? Karena memang biasanya di daerah kota itu kan pohon-pohon itu sudah jarang gitu ya, sudah sangat sedikit. Akibat itulah yang menyebabkan di daerah perkotaan itu biasanya cuacanya lebih panas gitu. Biasanya kalau di pedesaan dia lebih sejuk. Yang ketiga, memasang filter pada cerobong asap pabrik. Nah, jadi memang pabrik-pabrik ini pun seharusnya memang dia memasang filter. Jadi asap yang dikeluarkan itu sudah difilter gitu, atau sudah disaring. Jadi tidak zat-zat yang berbahaya itu tidak ikut keluar bersama asap tadi gitu. Nah, baiklah, di sini ada filter cerobong asap pabrik. Nah, jadi kita misalkan di sini ini pabriknya gitu kan. Nah, kemudian di sini ada cerobong asapnya. Nah, disinilah filternya. Nah, filternya ini menggunakan yang namanya karbon aktif, pasir, dan air. Nah, ketika asap keluar menuju cerobong asap, nah ini akan disemprotkan air dari samping-sampingnya ini ya. Ini ada 4 lubang ya, 4 lubang air. Nah, ini airnya ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menjatuhkan logam-logam berbahaya atau zat-zat berbahaya yang terdapat di dalam asap tersebut gitu. Nah, ketika sudah jatuh, dia akan jatuh ke pasir di sini. Nah, baiklah, lanjut. Yang keempat, cara penanggulangannya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini semakin lama kendaraan bermotor di Indonesia ini saja atau di kota Pematang Siantar ini saja semakin lama semakin meningkat gitu ya. Makin lama tiap hari di mana-mana ada macet gitu kan. Nah, asap-asap kendaraan yang ditimbulkan oleh motor ini sangat-sangat berbahaya ya sebenarnya. Jadi kalau kita yang masih yang pelajar, nah sebenarnya disarankan untuk menggunakan bus atau menggunakan angkutan umum seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengurangi penggunaan alat rumah tangga yang mengandung CFC. Jadi tadi yang sudah dijelaskan juga, CFC itu biasanya terdapat di AC atau lemari es gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin sebenarnya kita mengurangi alat-alat rumah tangga yang mengandung CFC. Tapi sekarang pun lemari es atau AC sudah ada yang tidak mengandung CFC atau sudah lebih yang green technology. Walaupun memang pastinya harganya jauh lebih mahal, tapi setidaknya itu jauh lebih sehat dan jauh lebih aman untuk kehidupan keluarga kita. Nah, selanjutnya adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, seperti yang kita tahu, hutan ini adalah paru-paru gitu ya, paru-paru dunia sebenarnya. Kenapa? Karena hutan atau tanaman itu dia mengandung oksigen. Nah, oksigen ini gunanya untuk apa? Untuk kita hirup, untuk manusia hirup. Kalau misalnya tidak ada lagi tanaman, tidak ada lagi hutan, maka kita akan menghirup oksigen dari mana? Seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terjadi yang namanya kebakaran hutan. Terakhir adalah memelihara hutan tropis dan menanam tumbuhan di sekitar rumah. Jadi kalau misalnya kalian yang rumahnya mungkin masih ada halamannya atau mungkin yang masih ada lokasi untuk ditanamin pohon, silakan ditanamin karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.